Ada raja, ada ratu, ada pula putra mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang amat terpelajar, perkenalkan kami dari tim Ki Hajar Dewantara, Delegasi Pancasila Debate Competition tahun 2021. Dengan mosi perdebatan pembebasan narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme di masa pandemi COVID-19. Saya, Andi Nur Alam, selaku pembicara pertama yang akan mengkaji mosi perdebatan dalam tataran definisi dan latar belakang. Saudara Dirgan Aswar selaku pembicara kedua yang akan bertindak selaku pihak pro, serta Saudari Ayu Yusvita Sari-Yusuf yang akan bertindak selaku pihak kontra. Lex nemini operator unicum neminim facet injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan Juri yang amat terpelajar, sebelum melangkah jauh pada bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya selaku pembicara pertama yang akan membuka perdebatan kali ini dalam tataran definisi dan latar belakang dari lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, di mana terdapat frasa penting yang perlu kami definisikan, yakni narapidana. Narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Pasal 1 angka 1 narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun narapidana koruptor, narkoba, dan terorisme merupakan kejahatan berat atau tindak pidana khusus sehingga diperlukan penanganan yang serius. Adapun pembebasan yang dimaksud ialah pembebasan bagi narapidana dari lembaga pemasyarakatan atau lapas yang kemudian dirumahkan dengan alasan pandemi COVID-19. Dewan Juri yang amat terpelajar, adapun yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini ialah didasari atas ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional dan alam melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional, yang dimana kasusnya terus mengalami peningkatan hingga saat ini, sehingga pemerintah perlu melakukan langkah cepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Hal ini pula yang kemudian melandasi lahirnya kebijakan berupa pembebasan narapidana, mengingat lapas dan rutan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi. Terlebih lagi, kondisi lapas mengalami kelebihan kapasitas sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Oleh karenanya, sebagai wujud respon pemerintah dalam melihat hal genting tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020. Namun, Dewan Juri yang terpelajar, kebijakan tersebut justru menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantas, apakah pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat atau justru menimbulkan masalah baru dalam penanganan COVID-19? Hal inilah yang kemudian akan dijabarkan secara komprehensif oleh pembicara kedua kami yang akan bertindak selaku tim pro dan pembicara ketiga kami yang akan bertindak selaku tim kontra. Sekian, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Berdasarkan kodrat dan martabatnya, manusia lahir dengan membawa hak-hak yang melekat pada dirinya. Dan karena sifatnya yang universal, maka hak-hak tersebut tidak dapat dicabut. Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, dan seburuk apapun perlakuannya kepada orang lain, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan tetap memiliki hak-hak tersebut. Rona K.M. Smith dalam bukunya Hukum Hak Asasi Manusia. Dewan Juri yang amat terpelajar, kolega berpikir kami dari tim kontra, serta seluruh insan juris pemerhati perdebatan kita pada hari ini. Kami secara lugas dan mantap menyatakan persetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Ditinjau dari ranah filosofis Pancasila, pembebasan narapidana di masa pandemi COVID-19 dilakukan atas dasar kemanusiaan karena pembebasan adalah bentuk hak asimilasi dan hak integrasi merupakan pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan hak perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan keseharian narapidana. Sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, diantaranya mengandung nilai mampu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat antar sesama makhluk, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Dewan Juri yang amat terpelajar, urgensi pemerintah terkait kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi COVID-19 didasarkan atas kekhawatiran akan penyebaran virus di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukan langkah cermat sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana di dalam lapas yang merupakan sebuah institusi tertutup sehingga sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Data menunjukkan jumlah lapas yang terdapat di Indonesia hanya 526 dengan kapasitas sebanyak 130.000 orang, sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.000 orang. Hal tersebut mengakibatkan lapas mengalami over kapasitas hingga 107%. Terlebih lagi, petugas yang berinteraksi dengan para narapidana dan orang lain yang menjenguk, serta tidak ada jaminan bahwa narapidana akan mendapatkan akses alat kesehatan sebagai sarana untuk mencegah penularan COVID-19. Dewan Juri yang amat terpelajar, hadirnya Permenkumham nomor 32 tahun 2020 yang memberikan pengecualian bagi terpidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme sejatinya telah mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas kesamaan di hadapan hukum mengedepankan hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Hal ini kemudian dipertegas di dalam pasal 28I ayat 2 yang mengakui adanya hak atas kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Pun telah diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di mana disebutkan asimilasi dan hak integrasi merupakan hak setiap narapidana. Ketentuan tersebut secara tegas telah menyatakan tidak ada pembedaan perlakuan terhadap hak sesama narapidana. Dewan Juri yang amat terpelajar, pendekatan darurat pada pembebasan narapidana ini menimbulkan pandangan pragmatis yang membuat kebenaran hukum berkaitan dengan kemanfaatan hukum. Dalam pembebasan narapidana di masa pandemi COVID-19, selain menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara berupa hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945, juga melalui kebijakan tersebut dapat menghemat anggaran negara hingga 342 miliar rupiah. Dengan penghematan tersebut, anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain dan penambahan fasilitas penunjang penanggulangan COVID-19. Instruksi Dewan Juri yang amat terpelajar, hal yang luput diketahui oleh kawanku pihak pro adalah tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yang memang pada dasarnya untuk memberikan efek jera. Lalu dengan pemberian pembebasan kepada para narapidana, efek jera dan tujuan pembinaan seperti apakah yang akan terpenuhi? Dewan Juri yang amat terpelajar, penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi pemidanaan modern, yaitu bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun sebagai upaya reintegrasi sosial. Melanjutkan tataran argumentasi kami, adapun solusi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama, perlu adanya perubahan Permenkumham nomor 32 tahun 2020 dengan menghapus pengecualian pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme karena bersifat diskriminatif dan membatasi hak atas kesehatan yang dijamin secara konstitusional. Yang kedua, kebijakan membebaskan narapidana untuk menanggulangi COVID-19 harus ditopang dengan pengawasan yang ketat. Tugas pengawasan terhadap narapidana melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi ini dilakukan pemerintah melalui pengawasan dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dengan harapan agar narapidana yang telah bebas tidak melakukan tindak pidana lagi. Dewan Juri yang amat terpelajar, berdasarkan uraian argumentasi yang telah kami paparkan, kami kembali menyatakan secara tegas keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Sacipto Raharjo dalam bukunya Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya mencetuskan hukum akan memiliki nilai atau makna jikalau hukum tersebut mengabdi pada kepentingan manusia, yakni pertumbuhan dan perkembangan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi manusia. Dewan Juri yang amat terpelajar, kami pun mengamini dengan adanya pandemi COVID-19 memberikan urgensi yang sangat krusial bagi kondisi lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya kami sebut dengan lapas. Tetapi, apakah kemudian pemberian pembebasan bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme pada masa COVID-19 merupakan solusi yang solutif agar lapas dapat menyelesaikan permasalahan over kapasitas dan penemuan hak kesehatan bagi narapidana yang menjadi ketakutan dari kawanku pihak pro. Secara normatif, dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2020, asimilasi dan hak integrasi yang diberikan tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu, yakni terorisme, korupsi, dan narkotika. Dalam artian, pembebasan hanya ditujukan untuk pelaku tindak pidana umum. Dewan Juri yang amat terpelajar,
tidak diberikannya asimilasi dan hak integrasi untuk narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme karena merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang telah menimbulkan kerugian yang besar dan akan menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat, serta kerugian yang begitu besar bagi ketertiban umum, sehingga sudah sewajarnya hukum pidana hadir untuk memberikan efek jera bagi narapidana tersebut. Sesuai data yang disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Listio Sigit menyebutkan ada 27 orang mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan usai dibebaskan melalui program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM dampak pandemi virus corona. Secara empiris, hal ini telah menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme hanya akan memberikan peluang bagi narapidana yang dibebaskan untuk mengulang kembali kejahatan akibat kondisi kesehatan, ekonomi, dan sosial yang tidak stabil di masa pandemi. Interupsi, Dewan Juri yang amat terpelajar, bukankah sudah seharusnya hukum sebagai a tool of social engineering hadir untuk mendesain kondisi sosial masyarakat? Dalam hal ini, hukum harus hadir bagi narapidana yang mengalami keterbatasan akses kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, esensi dari hukum sebagai a tool of social engineering adalah hadirnya hukum sebagai otoritas yang dapat menertibkan kondisi sosial yang tidak kondusif semasa pandemi. Dengan tidak dibebaskannya narapidana, maka negara akan dengan mudah memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada narapidana dari penularan virus COVID-19 yang secara empiris dengan dikeluarkannya narapidana akan mengakibatkan penyebaran virus yang lebih cepat dibanding di dalam lapas dan terciptanya perlindungan bagi masyarakat umum dari tindakan residivis apabila dibebaskannya narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Secara filosofis, hal ini telah sejalan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila yang memberikan pemenuhan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan bagi narapidana itu sendiri dan masyarakat umum. Sesuai pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 19 Negara Republik Indonesia 1945, pembatasan atas kebebasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pun, sesuai dengan pendapat Lawrence Friedman terkait syarat hukum yang ideal terkhusus pada aspek kultur hukum, yakni dengan tidak dibebaskannya narapidana telah berkesesuaian dengan tujuan hukum pidana, yakni pertama, telah sesuai dengan teori absolut dengan diberikan efek jera kepada narapidana, dan yang kedua, teori relatif melalui terpenuhinya aspek kemanfaatan apabila narapidana tetap dalam lapas, melalui pemenuhan fasilitas kesehatan, pembinaan rutin, serta penerapan protokol kesehatan sehingga terpenuhinya hak-hak dasar bagi narapidana. Dewan Juri yang amat terpelajar, berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami sampaikan secara komprehensif, kami memberikan solusi yang sangat solutif, yakni pertama, negara perlu memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat. Kedua, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai pada tiap lapas. Ketiga, menyediakan fasilitas karantina mandiri dalam lapas sehingga tidak perlu adanya pembebasan bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Dewan Juri yang amat terpelajar dan seluruh insan juris, kami sebagai pihak kontra secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni pembebasan narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang amat terpelajar, sampailah kita pada akhir perdebatan, merujuk pada mosi perdebatan yang telah dijabarkan sebelumnya, yakni dengan adanya Permenkumham telah menuai pro dan kontra. Persetujuan pihak pro terhadap pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19 didasarkan atas kekhawatiran akan penyebaran virus COVID-19 di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga perlunya langkah solutif sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak pro yaitu perlu adanya pembaruan Permenkumham nomor 32 tahun 2020 dengan menghapus pengecualian pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme, disertai dengan adanya pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap pembebasan narapidana. Namun, di sisi lain, penolakan pihak kontra didasari dengan tidak dibebaskannya narapidana, maka negara akan dengan mudah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada narapidana dari penularan virus COVID-19, yang dimana apabila dikeluarkannya narapidana akan mengakibatkan
penyebaran virus yang lebih cepat dibandingkan jika mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada sisi kontra, pihak kontra telah memberikan solusi yang sangat solutif, yaitu negara perlu memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas karantina mandiri yang memadai pada tiap-tiap lembaga pemasyarakatan. Dari pertentangan antara pihak pro maupun pihak kontra yang sebelumnya telah dijabarkan, sejatinya baik dari sisi pro maupun sisi kontra sama-sama menginginkan adanya perlindungan kesehatan kepada seluruh narapidana. Terlebih lagi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Sekian dari kami, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Terima kasih.